Hai Sobat Tanggul, kembali lagi ke modul bimbingan teknis pengelolaan visualisasi data bencana menggunakan QGIS. Kuperkenalkan, nama saya Ardian Rizky Ananda, saya staf di bidang PDSI BNPB. Kali ini kita akan menerangkan tentang materi layout peta, yang dimana layout peta adalah visualisasi tentang apapun pengolahan data yang sudah teman-teman lakukan, itu akan dikemas secara baik di layout peta. Di dalam layout peta merupakan konfigurasi tampilan peta kertas sehingga dapat dicetak dengan informasi yang lengkap dan memiliki komponen-komponen peta yang berupa yang pertama ada judul peta, arah, skala, legenda, inset, peta utama, grid, dan riwayat peta. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya melayout peta sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Ketika akan memulai melakukan layout peta, sudah ditampilkan semua data-data yang akan di layout. Kali ini saya sudah memasukkan segala data yang ada di Kabupaten Gorontalo. Contohnya saja ini ada fasilitas ibadah, ada jalan, ada sungai, dan jumlah penduduk berdasarkan KK. Setelah data dimasukkan, langkah pertama dalam melakukan layout peta adalah pilih project, terus pilih new print layout. Nah, teman-teman di situ bisa memasukkan judul peta yang akan teman-teman lakukan. Di sini saya tulis peta jumlah penduduk. Terus di OK. Nah, masuk ke jendela baru. Di jendela baru ini teman-teman bisa melakukan tahap-tahap yang tadi sudah akan di-input ke dalam layout peta. Yang pertama, kita akan memasukkan peta itu sendiri atau peta utama atau tubuh peta yang akan kita perlihatkan di dalam layout petanya. Untuk memasukkannya, teman-teman bisa pilih di Add New Map to Layout. Tapi sebelum menampilkan peta ini, kita bisa membuat semacam persegi agar peta yang kita buat ini memiliki garis luar. Setelah jadi, teman-teman bisa memasukkan petanya melalui menu Add New Map to Layout. Diklik aja, terus ditarik seperti ini. Nah, peta yang akan kita buat sudah masuk ke dalam layout petanya. Setelah itu, kita akan menambahkan grid atau koordinat di dalam tubuh petanya. Caranya, klik saja di tubuh petanya, terus pilih grid. Ini grid. Nah, ini di menu item properties, klik grid, terus pilih tambahkan grid 1 di modify grid. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan setting interval gridnya yang akan dimasukkan ke dalam layout petanya.
Di sini saya akan memberikan interval X-nya 0,5 terus 0,5. Oh, sepertinya kebesaran, jadi 0, nah ini saya bikin 0,1. Setelah itu kita akan memunculkan keterangan gridnya. Pilih ke draw koordinat di checklist, lalu pilih di degree minutes suffix ya. Nah, teman-teman di sini bisa men-setting sendiri bagaimana tampilan grid yang akan teman-teman munculkan. Misal di sebelah kiri dan sebelah kanan bisa dibikin vertikal seperti ini. Dan di sebelah kirinya vertikal juga. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman ketika ingin lebih bervariasi lagi untuk pengolahan atau agar tampilannya lebih menarik lagi, teman-teman bisa melakukan semua settingannya di dalam menu item properties ini. Setelah itu, ketika grid sudah dimasukkan, langkah selanjutnya kita akan memberikan judul peta. Sebelumnya nanti untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat di modul. Soalnya di modul itu nanti dijelaskan secara detail bagaimana cara-caranya atau cara-cara ingin melakukan variasi-variasi tertentu. Itu teman-teman bisa lihat, langsung cek di modulnya. Kita langsung menuju ke cara pembuatan judul peta. Untuk judul peta sendiri teman-teman bisa memilih menu add a new label to layout. Ini diklik saja. Terus teman-teman pilih di mana letak judul petanya seperti ini. Setelah itu teman-teman kasih judul. Misalnya ini tadi adalah peta sebaran penduduk Kabupaten Gorontalo. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan pengaturan untuk jumlah style fontnya atau jumlah ukurannya berapa, itu teman-teman bisa melakukannya di sini. Ini saya akan melakukannya sesuai di sini, font reguler dan size-nya saya coba besarkan. Oh, maaf, ini kita ganti Arial reguler, terus besar. Saya pilih untuk judulnya 24 size-nya. Karena terlalu besar jadi saya kecilkan menjadi 14 mungkin. Ya, seperti ini. Terus teman-teman bisa mengatur justify-nya atau mau gimana bentuknya. Ini saya pilih center. Nah, sudah seperti ini. Untuk judulnya, teman-teman nanti bisa bervariasi lagi, mau jenis fontnya apa, ukurannya berapa, itu teman-teman bisa melakukannya sendiri sesuai dengan petunjuk yang ada di modul. Setelah melakukan judul, sekarang menambahkan arah utara. Yang dimana itu teman-teman bisa memilih di menu ini yang ada tanda panah, add a new node row to layout, diklik saja, terus dipilih akan diletakkan di mana. Saya pilih di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa merubah-rubahnya juga, sama seperti yang tadi. Untuk di layout QGIS ini semua pengaturan ada di sebelah kanan atau di menu item properties.
Teman-teman bisa mengaturnya di sini. Tapi untuk contohnya saja ini kita langsung saja sesuai default di sini. Setelah memilih ini, karena ini tidak ada huruf U atau biasanya arah utara berada di atas, kita akan menambahkannya secara manual. Ini add saja labelnya di sini, kita klikkan di sebelah sini. Oke. Nah, kita tuliskan huruf U. Seperti ini, tinggal digeser saja. Biar sesuai. Nah, seperti itu kurang lebih. Terus selanjutnya, informasi yang akan ditambahkan kembali ada di untuk menampilkan skala. Penampilan skala sendiri, teman-teman bisa pilih di menu, kembali lagi di menu ini. Jadi di menu sebelah kiri ini, teman-teman apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam layout peta, teman-teman bisa memilihnya di sebelah kiri ini. Selanjutnya kita akan menampilkan skala peta, yang dimana itu teman-teman nih bisa pilih add new scale bar to layout, dipilih aja. Sama seperti tadi, mau diletakkan di mana, diklik di sini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal setting apa saja pengaturan yang akan ditampilkan untuk skala bar ini. Yang pertama seperti stylenya seperti apa. Terus ini saya akan pilih stylenya double box. Nah, terus untuk ininya saya akan pilih 5 mungkin. Jadi satu barisnya ini senilai 1 km. Nanti teman-teman bisa melakukannya sendiri, divariasikan seperti apa, tinggal diatur saja di sebelah item properties ini. Nah, ini saya kurang tengah. Nah, setelah itu kita akan menambahkan juga skala peta yang numerik atau yang tulisannya biasanya 1:berapa, karena kan terkadang orang-orang kesulitan ketika hanya menampilkan scale bar saja. Makanya kita perlu juga menampilkan skala numeriknya agar lebih jelas ini skala berapa sih petanya, skala berapa sih, biar orang-orang juga merepresentasikannya juga mudah. Sama seperti tadi, kita pilih saja di add new scale bar, diklik saja. Oke. Terus teman-teman bisa atur di stylenya. Stylenya pilih di numerik. Nah, style numerik di sini. Nah, seperti ini. Karena skala barnya ini teman-teman bisa atur juga ketika di awal. Di awal ini ketika diklik, nah ini skala barnya misal biar bulat saja, saya pilih 95.000. Atau 100.000. Nah, ini otomatis akan berubah di sini. Makanya ini melambangkan atau menggambarkan di peta ini adalah perbandingannya adalah 1:100.000. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menambahkan legenda peta yang dimana itu tadi sudah ada sebelum di jendela cara layout ini. Sebelumnya kan kita sudah memasukkan data-data apa saja nih yang ada di tubuh peta ini. Nah, kita akan memberikan keterangan di samping sebelah kanan ini apa saja sih yang ada di dalam peta itu. Yang pertama kita akan memasukkan legenda, sama seperti tadi, pilih menu di sebelah kiri ini ada add a new legend to the layout. Pilih saja, terus sama seperti tadi, dibuat ukurannya. Nah, ini seperti ini. Setelah teman-teman memasukkan semua
yang ada di dalam tubuh peta ini akan muncul secara otomatis ketika teman-teman klik legenda di sini, klik, nah ini akan muncul. Jadi di dalam peta ini ada fasilitas ibadah, jalan, sungai, dan jumlah kakak penduduk. Di sini kita akan mengaturnya supaya lebih teratur lagi dan supaya lebih rapi. Itu kita akan melakukan pengaturannya di sebelah kanan sini. Yang pertama, kita akan menghilangkan item-item yang sekiranya tidak perlu dimasukkan. Seperti di ini, mungkin tidak perlu. Ini auto update-nya bisa di non checklist. Terus ini bisa dihilangkan. Nah, ini. Terus kita akan memberikan ini masih penamaannya menggunakan garis bawah, mungkin bisa dihilangkan fasilitas ibadah. Oke. Untuk jalan, sungai tetap di sini bisa jumlah kakak penduduk. Oke saja. Nah, seperti ini. Nah, di dalam modul itu kita memberikan contoh agar gimana lebih rapih lagi. Jadi akan dijadikan dua kolom. Kita pilih aja di kolom, terus count-nya ini diganti 2. Nah, seperti ini. Maka tampilannya lebih rapih lah, tidak ke bawah, terlalu ke bawah, karena kan masih ada informasi-informasi yang belum kita masukkan. Setelah legenda ini, selanjutnya kita akan membuat inset peta. Inset peta sendiri adalah penggambaran lokasi yang dimana ada di tubuh peta ini, di mana sih letaknya itu secara keseluruhan, karena kan ini di kabupaten provinsi Gorontalo ya, provinsi Gorontalo. Di sini salah, ini provinsi Gorontalo. Provinsi tapi di Kabupaten Gorontalo juga sepertinya ini. Tetap saja di sini. Nah, sebelum membuat inset peta, kita akan melakukan lock untuk peta ini agar tidak berubah, karena jendela peta yang kita gunakan itu masih berada di QGIS yang sama. Kita bisa lock ini di sini, klik lock layers, klik juga lock style for layers, agar inset peta yang akan kita buat di sebelah sini tidak merubah tampilan peta yang ada di awal. Setelah pilih ini, kita akan kembali lagi ke jendela pengolahan peta kita tadi, dan kita bisa menghilangkan unsur-unsur atau data-data yang ada di peta ini. Seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi ke layout peta tadi. Terus bisa memasukkan petanya, sama caranya seperti memasukkan tubuh peta yang di awal tadi. Ini pilih aja add new map. Terus diklik di sini. Masih loading untuk meload peta yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini petanya. Terus kita akan memberikan tanda ke dalam inset peta. Tanda ini bermaksud untuk di mana sih tubuh peta ini berada di inset ini, agar tidak membingungkan juga posisi lokasi peta yang dibuat ini adalah di sebelah mana. Untuk itu kita bisa ke bagian item properties, terus pilih overview, pilih tanda plus overview. Nah, ini terus
ininya map frame-nya teman-teman bisa pilih map 1. Nah, seperti ini. Ini di Gorontalo, di lokasi ini. Ini kita akan memberikan sedikit pengaturan di skala. Mungkin bisa pilih 750 mungkin. Atau mungkin lebih besar lagi ya. 900 mungkin. Nah, seperti ini. Jadi lokasi yang dipetakan itu di sebelah mana itu akan tergambarkan di inset peta ini. Mungkin lebih jelasnya di 120. Nah, jadi dia posisinya di sebelah mana sih ini lokasinya? Nah, ini kalian teman-teman bisa dilihat di sini. Setelah itu, kita akan melakukan membuat riwayat peta, atau biasanya ini sumbernya dari mana sih? Terus informasi-informasi apa yang perlu dimasukkan ke dalam peta ini, seperti biasanya pembuat atau yang lain-lainnya. Nah, itu teman-teman bisa melakukannya di sini. Cara memasukkannya ini sama seperti membuat judul peta tadi. Teman-teman bisa pilih di Add New Label ini. Dipilih saja sebelah sini. Nah, ini terus teman-teman bisa dituliskan saja sumbernya. Sumber. Terus yang pertama ini untuk contoh saja. Peta. Misal peta dasarnya adalah peta rupa bumi. Rupa bumi Indonesia. Terus ada peta batas administrasi. Administrasi. Nah, itu nanti teman-teman bisa melengkapinya sesuai dengan data apa saja sih yang teman-teman masukkan ke dalam tubuh petanya. Jadi supaya jelas sumber peta atau data itu dari mana sih, dari mana. Jadi biar jelas ininya asal datanya dari mana. Setelah itu kita akan memasukkan, biasanya di sini ada logo instansinya atau apa saja yang teman-teman asal dari peta ini. Jadi di sini saya akan memasukkan logo dan instansi. Untuk memasukkan gambarnya sendiri ini teman-teman bisa pilih di sini Add New Picture. Pilih saja. Diklik. Oke. Terus bisa masukkan image source. Lokasi gambar atau logonya tadi di sebelah mana, teman-teman bisa cari sesuai ininya, teman-teman. Nah, ini saya akan memasukkan logo BNPB di sini. Open. Nah, seperti ini. Setelah masuk, teman-teman mungkin bisa memberikan keterangan di sebelah kanan sini. Seperti misal sama seperti tadi di teks ini. Jadi teman-teman apabila akan memasukkan teks atau tulisan apapun itu teman-teman bisa pilih di sini. Add New Label. Nah, ini saya akan menuliskan pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan. Di bawahnya Badan Nasional
penanggulangan bencana. Nah, ini teman-teman bisa atur sendiri di sini seperti yang tadi. Terus fontnya mungkin lebih dikecilkan. Saya pilih Arial. Nah, ini mungkin ke bawah saja. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Gambaran-gambaran bagaimana sih cara melayout peta menggunakan aplikasi QGIS, yang dimana teman-teman bisa melakukan secara variasi, mau membuat layoutnya seperti apa, ingin bagaimana, bentuknya kayak gimana, itu tergantung teman-teman. Yang penting informasi atau peta, maksud peta ini dibuat tersampaikan oleh pembaca petanya itu sendiri. Karena gunanya melakukan layout peta ini agar memudahkan si pembaca, apa sih maksud dari peta ini, apa sih kegunaan peta ini. Nah, teman-teman bisa mencurahkan semua informasinya melalui layout peta ini. Mungkin itu saja dari melakukan cara pembuatan layout peta ini. Selebihnya, teman-teman bisa melakukan lebih atau belajar lebih terkait cara melakukan layout peta yang lebih baik dan lebih menarik mungkin dari yang kami buat ini. Ini hanya secara dasarnya saja, teman-teman bisa lebih mengulik lebih dalam lagi bagaimana sih memberikan informasi atau memberikan layout peta yang lebih baik lagi, lebih informatif lagi, itu seperti apa. Teman-teman bisa melakukannya, mengeksplor sendiri sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.